Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya. Pada saat-saat tertentu di pancuang talang katura diambil kesambang dadia labiahnya ke kayu tundo malang tak bisa kita tolak mujuan tak dapat kita raih. Suatu saat kaba pisah badan jonyau, saat itu wa ilaihin nusyur, semua kita akan kembali kepadanya. Kenapa Allah menyamakan orang hidup dengan orang tidur? Orang tidur dan orang mati, orang hidup, setelah seseorang itu ditakdirkan meninggal, maka rohnya tidak dikembalikan oleh Allah. Orang yang belum sampai ajal, betapapun enaknya tidur, dia tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Seperti saya tadi malam mulai mengalai dia teh kasue jam sawale atulah setengah ampe saya tersinta. Apa yang terjadi tidak tahu kita di sekeliling kita itu. Jadi kita mati ketika tidur itu. Huwallazi yatawaffakum bil lail summa jarahtum fin nahar. Diwafatkannya kamu malam dan dibangunnya engkau siang. Ternyata jamaah Masjid Ihsan Rumbai pada pagi ini dibangunkan oleh Allah kembali. Artinya apa? Roh dikembalikan ke dalam tubuh. Karena kita sadar bahwa kehidupan kita ini bukan untuk main-main, tapi untuk menyembah Allah, dan sering ayat itu kita ulang. Maka setelah kita bangun, kita pergi ke kamar mandi, taharah, beruduk, salat tahajud, salat witir, mungkin ada salat hajat dan ada salat sunat taubah. Mudah-mudahan segala kegiatan kita itu dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Amin. Setelah Allah kita puji, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Dewan Kemakmuran Masjid Ihsan Rumbai, kebetulan beliau orang Tilatang Kamang. Orang Kamang jo orang Mage kapakan cie baduo apa tagamang adonan manjawe ambo tagamang jatuh sajo. Orang baso balang-alang, orang tabi mengumpa tali, kok lai kayo dunia kata kambang nan bansek bai boati. Itu hanya menurut pantun. Banyak orang miskin bapak-bapak tapi tak hinda dari penyakit. Tak ada sakit nan aneh-aneh. Banyak orang kayo pidiara penyakit. Jadi sebenarnya kaya dan miskin qadarullah, apa yang kita terima itulah yang terbaik menurut Allah kepada kita. Dan kita tetap memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, judul ceramah kita pada pagi ini
jauhkanlah diri dari adu domba, hasud. Para jemaah yang terhormat, jadi orang nan madu-adu orang tu Pak disamakan jo domba. Kalau di Minang banyak contohnya tu. Ado bio-bio, ado kacang miang. Banyak sekali contohnya. Kaum muslimin akibat dari fitnah dan adu domba itu sama jo awak manabang kayu ndak dicalik kama condongnya kayu kok. Langsung si digeragaji atau dikapak. Balik awak panabangan tu awak menyusipaan di pangka kayu. Jadi orang yang menyebar fitnah akan kembali kepada dia. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, suatu sekali ada namanya peperangan di zaman Nabi, peperangan Khandak. Itu di Kali Pari. Jadi di zaman Nabi itu bamang kuacok parang. Ya kan? Jangan kita percaya dengan orang orientalis. Islam itu pertama itu dikembangkan di dunia ini katanya dengan pedang di tangan kanan, Al-Quran di tangan kiri. Itu orang tak baca sejarah. Setiap terjadi peperangan di zaman Rasulullah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, itu musuh hendak dicari, sangketo hendak diadang, baswo pantang dilaan. Lama lah rontong orang pitalah dibuai orang malam mari lah lamo kami orang Islam dek mangalah kini membalih hanya lai. Itu kira-kira penting. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, di Makkah 13 tahun belum ada peperangan. Lah pindah Nabi ke Madinah, kaum muslimin dikaja aja dek orang Quraisy ke sini. Ibarat orang mengajar orang di rumah Pak. Kalau lah bakalang sudui orang lalarinya ke sudui doa dikaja aja. Itu tidak bisa deh. Tapasonya membalik. Diambil rotan bakabe, diambil kerajuit rumpui, ikonan jantan saja ketek bapantang babalik sudui. Aso hilang, duo tak bilang. Maka disebutlah perang menegakkan akidah Islam itu karena diganggu oleh kafir disebut perang fi sabilillah. Jadi tidak benar kata-kata orang barat itu. Tidak ada Islam itu dengan kekerasan, tapi dengan lemah lembut. Ya kan? Malah Nabi itu ketika dihina ditimbun dengan tahi, malaikat menawarkan jasanya. Kalau cuiko engkau Muhammad dan engkau adoan nameh kecil orang timbago jo. Ya Muhammad, mohonlah kepada Allah saya hancurkan orang Taif ini semua, kata malaikat. Kalau awak mungkin Pak acok disaki orang tibo serupa itu, tibo malaikat ke menolong awak. Okey malaikat. Ya kan? Itu kejawab. Tapi Nabi tidak. Ya Jibril, saya juga akan minta bantu kepadamu dan berdoa kepada Allah. Tapi mengaminkan doa saya. Maka Nabi mendoakan orang yang menganiaya beliau itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini, mereka berbuat begini kepada aku karena belum tahu ajaranku. Merasa banyak Nabi itu Pak. Ya. Begitu beliau itu. Tidak ada dengan kekerasan, tapi dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya kan? Dikaja yo diparangi melawan. Jadi ketika perang Khandak tu, ibu-ibu mausul ke Nabi. Ya Rasulullah, salamoko kami ndak ado ikui parang. Izin lo kami baanya. Kok meninggal kami misalnya takdir Allah tu fisabilillah lo meninggal kami. Kami adalah perempuan-perempuan terlatih merawat tentara yang terluka. Setidak-tidaknya merawat tentara yang terluka. Nang kecek Nabi mau pakai kami dulu. Jadi dalam segala urusan mufakat ini diutamakan.
Lebih-lebih awak di Minangkabau. Di masa awak tinggal boleh orang Minang. Tapi nan mupakat jangan dilupakan. Niniak kita katumangguangan dua perpatiah nan sabatang de alui kileknya tibo de linci cayo mendatang budi tajambu kenan elok. Sawah lunto jalan kasalak kadurian membali dadi hubek kepala naknya siek Minangkabau nanti golua perintah datuk para patih inyo barajo kamu pakai. Ni mantap pak jadi datuk jangan kadang-kadang anda. Bah mau pakai jo ke manakan, mau pakai jo dun sana. Nang kadi boy. Ya kan datuk tu ndak tajam memutui, ndak kadang malendo tu. Datuk tu pengulu tu ladiang pakai ulu, penghulu, ya kan? Maka ulu ladiang tu nang kadi pacik dek ke manakan. Bukan matonyo. Kalau matonyo luko tangan no. Lai terengah depak tu. Mupakatlah Nabi dengan sahabat-sahabat beliau. Begini ibu-ibu mengusulkan bagaimana menurut pendapat bapak-bapak. Ya kan? Dapat kaum muslimin mupakat boleh ayat ke pembuluh, boleh kata je mupakat. Bolehnya ndak bapa sagi, picaknya ndak bapa limbiang lai. Bak pucuk dilancarkan, bak pasang masuk muaro. Boleh ibu-ibu ikut perang dengan syarat pertama ndak boleh pakai perhiasan. Induk-induk ko kama pai kama gala ame ba. Ndak tentu perampok banyak gini pindah di rumbai ko dari tempat lain. Ndak boleh pakai perhiasan. Yang kedua di dalam perang ini ada kata sandi. Bahasa-bahasa yang dipahami oleh sesama tentara. Tidak dengan gamblang supaya jangan bisa ditebak oleh musuh. Tak boleh banyak mengecek. Bisa tak ibu-ibu? Tak pakai perhiasan, tidak mengecek. Rupanya ibu-ibu telah berkomitmen. Apa katanya? Ya Rasulullah, kami tidak banyak kecek, kami tidak memakai perhiasan. Dapatlah ibu-ibu kopai parang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, dalam peperangan itu menang pak. Perang Khandak itu menang orang Islam. Ya kan? Sangat gembira sekali bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sedang orang gembira-gembira bersyukur ke Allah tu. Ibu Aisyah, betul-betul isteri Nabi. Bah kata Rasulullah, kaluang ambo hilang ya Rasulullah. Galak Nabi. Kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Pika patanglah saya pakai indak ka membawa perhiasan. Ambo ndak satu rapi do ya Rasulullah. Jadi awak kalau ndak ambo satu pak, tu ndak dapat informasi pak. Diundang ndak datang, pakai sore ndak tiba. Habis kalau selesai rapi orang awak corotot. Ini informasi dan sebenarnya ndak jaleh dah pak, karena ndak ada. Sianan tak datang pagi gua ndak jaleh dia kaji kecil. Untung saja lainnya YouTube kan dia orang gini. Bisa dicari balik kaji ustaz tadi. Ya kan? Bisa. Kata Nabi, ambolah latih cari selah kaluang tu. Carilah kaluang tu di Ibu Aisyah. Rupanya pak, kaum muslimin kaluang tu dapat balik. Jadi sabar bisa dapat balik. Ambo isteri ambo pernah lo pengalaman pada itu pak. Kami kan karyawan Semen Padang lalu pak. Jadilah 25 tahun karajo dapat ameh 5 waleh ameh untuk cincin tu. Cincin balogo Semen Padang. Jadi nan 5 ameh 10 tahun dapat, nan 10 ameh 20 tahun dapat. Nan 25 tahun dapat lah 5 waleh ameh.
Dahulu kan istri-istri karyawan gua sama Orde Baru kan anu aja namanya Dharma Wanita ya. Walaupun BUMN tetap korpri. Itu di zaman Pak Harto dulu. Para jemaah mausul lah ibu-ibu kok ke direksi. Kok itu bapak direksi. Kami kok kalah mendampingi suami kami bertahun-tahun. Salapi sakatiduran sabanta sakalang ulu bak tiwang jo pungwang kabau tampak cik tampak baru. Kalau hujan-hujan hari suami kami ko pai karajo kami pantuni di pintu macam. Orang naik anak rantiku pariaman menangih kami tagak di pintu malape suami kami bau hujan-hujan. Nan limo bale hameh kok dibagi baanyo pak. Dibuang kami kaluang 7,5 ame cincin untuk suami kami. Rupa pinta boleh kandak berlaku pak. Benar itu kata direksi. Ibu-ibu sudah mensupport suami. Kopi ginseng babuean, kopi luwak babuean, mi talu babuean. Babini baizinkan. Indak tu. Jadi dibuai Allah ibu-ibu kok kaluang 7,5 ame. Iya kan? Apa dua-dua menyepui tu pada hari ulang tahun tu di kaluangan di direksi. Iya kan? Kaluang tu. Tiba di rumah, ku istri mula meninggal kau pak. Iya kan? Kata ibu kau, dah. Alui wana rantai lima ame pada. Ku mudah putih. Dia udah ada cincin 10 ame. Kalau kita lebur cincin udah 7,5 ame, kau boleh nak gak kasar rantainya seketik. Ya kan? Jadi ndak mudah putih. Bagi cik embo ke manulak pak nyo anak ama, anak mama. Kuah telenggang kana si. Lanyo jadi engkau luang kau nyolebur cincin embonan 7,5 ame. Ndak lama do hilang kaluang tu. Ya kan? Para jemaah sabar salah ndak rezeki awak. Ko ada rezeki awak balik kata ambo. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, ada lo kawan mengusulkan, Bu, cari ke orang pintar. Jadi dukun-dukun tukang tanuang kok gini pak, adi sabui lo di orang nantak baili orang pintar. Bang kau disabui dukun-dukun tanuang kau orang pintar karena nan datang orang pandai. Ikan. Jadi jangan batanuang, lihatlah dalam Quran. Boleh tak batanuang? Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Minuman kareh, judi, mendabih korban untuk beralo, batanuang, rijsun, nenek moyangnya setan. Ya kan? Najis, pekerjaan setan. Fajtanibuhu, jauhkanlah dirimu daripadanya. Anak kecil embo, ya kan? Tak usah kita satu-satu itu leh. Kalau ada rezeki awak baliknya, ya kan? Kalau batanuang istri ustaz, ba'a kecil orang biko. Para jemaah yang terhormat, lawarelah kalau antu hilang. Kira suatu kali pak, ya kan? Allah gak 4 tahun tu, ibu kau menyemua kasut. Tak kalau bara jauhnya menyemua kasut 4 tahun tu. Amun tak buang air ketek dekat kasut tu dah. Ya kan? Itu tak tahu menyemua kasut tu dah. Ya kan? Para jemaah, inyo mangkek kasut tu, kira kaluang tu tasalik di antara kasut. Basuh balik. Kalau payah awak batanuang, ya kan? Akanlah dosa saya dapat. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat. Pai saya ke tukang tanuang ko alun percaya oleh ndak diterima salat 40 hari.
Jadi Ibu Aisyah bersuruh lo kaluan lo kau balik. Tapi beliau pergi ke kemah, Nabi Rasulullah je sahabat-sahabat beliau ndak ada lagi. Entah lupa beliau je isteri beliau mencari kaluan tak apa. Hanya buat sekemah ketik harilah malam, ya kan? Lalu je sedar. Tengah malam lalu murid Nabi namanya Safwan bin Mu'attal. Nyo lalu je kudo. Nampak di nyo kemah, ya kan? Nyo baca assalamualaikum di luar. Assalamualaikum. Menjawablah di orang dalam waalaikummus salam. Mendengar suara, tahulah Safwan ko baso di dalam kemah ko orang Padusi. Sia di dalam ambo sia Ummul Mukminin isteri Rasulullah. Tak kajui Safwan. Bu, bamang ko ibu tinggal. Diceritalah kejadian tadi. Kata Safwan, ambo kapai ke Madinah je. Mungkin kini Rasulullah letakkan aja ibu gua. Camik beliau. Kalau ibu kapulang biarlah bakawan jo ambo. Ambo membawa kudo, naik ibu ke teh kudo ko. Ambo berjalan di bawah, awak ndak mengecek-ngecek pakai cadar. Biko kok jadi fitnah lo biko. Jadi isu-isu nan tak elok lo biko. Lah pada tak je ti Safwan ko. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, naiklah Ibu Aisyah ke teh kudo. Kudo Arab tu kan tinggi-tinggi pak. Tapi Ibu Aisyah tu dulu kan anak Abu Bakar. Atulah dilatih olahraga nanti go tu pak. Memanah naik kudo barana. Jadi untuk naik kudo tu di Ibu Aisyah tidak suatu persoalan barik tu. Sama je reklame rokok Marlboro tu. Ya kan? Ya. Latih boleh ada teh punggung kudo. Jalanlah kudo ko. Si Safwan memaci tali kudo berjalan kaki. Ya kan? Tibalah para siang menjelang ke subuh di Madinah. Tapi nampaknya keimanan orang Islam kasadonyo diuji di Allah. Nan menampak Ibu Aisyah tu turun kudo adalah kembong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Inyo nampak dulu. Oh ikonya Nabi baistri nanggak mudo. Nyo cari nanampi semua gadang nyo. Dima kolah basilengku pulang para siang. Yang menyampaikan ini tokoh masyarakat Pak. Abdullah bin Ubay. Apa yang disampaikan tu kan tak bara kalimat nadra. Celah Pak Itong. Akonya. Ikolah akibatnya bini muda berselingkuhnya jo anak bujang. Kan tak bara kata-kata tu. Disampaikan ke orang banyak. Samo jo membakar maco terubuk dia teh buki. Ibao no asuk no sabali. Sawantala kambang cerita tu. Manusia ko nan sajangka jadi sadapo, nan sadapo jadi dua dapo. Ya kan? Sudah tu sepanjang tali baru tambah cerita ko. Akhirnya Ibu Aisyah malu keluar. Ini bahayanya Pak. Sudah tu Rasulullah diam saja. Cuma Rasulullah ko Pak nang kita katakan tadi, ya kan? Nyo ndak amuh malulu seorang namani ke. Ndak amuh maluahan nan pai. Pam kamanyo pai ka Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab kan khalifah nang kedua jadinya setelah Rasul dak ada kan? Bangkon ndak ke Abu Bakar. Abu Bakar ketika itulah mintuo beliau. Persoalannya anak Abu Bakar. Jadi tidak pantas kepada Abu Bakar. Umar ketika itu alun mintuo beliau lah. Datang ke Umar. Mar, kamu dengar tidak persoalan dengan istri saya aja Safwan? Lai ke Umar. Apa pendapat engkau? Kata Umar, no comment. Ambo tidak kau komentar. Nan paling yang tahu juiko Rasulullah adalah Allah dan Rasulnya. Sebenarnya Nabi juga tahu begitu Pak. Karena Allah akan melaporkan kejadian ini. Benar atau tidaknya. Ya kan? Tapi namanya duduk samparan tagak sepematang.
Ya kan? Perlu jo bayo-yo. Ya Rasulullah, saya yakin Allah akan memberitahu engkau benar atau tidaknya cerita ini. Itu nang kawan, Pak. Iku ada kawan pinyo sama yo tukang sate nyo kipe ya. Iya kan? Iyo tu mah Rasulullah, istri engkau mudo bana, iya kan? Tak mungkin dipakai orang mode itu tu dolai. Tak cie orang nambah sanggup do kita cari na lain. Itu memacah wala orang. Jadi tirulah Umar tadi, dinginkan suasana, jangan memanas-manasi. Dalam modo Pak turunlah Al-Quran surah An-Nur ayat 2 balik. Laula sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minat. Sekiranya datang kabar berita yang tidak jelas kepada orang mukmin dan orang mukminat, apakah dia tidak berbaik sangka saja dulu? Tapi manusialah terlanjur sadonya mendengar cerita itu baburua. Kalau memang benar cerita itu, bisakah dia menghadirkan saksi 4 orang? Bi arba'ati syuhada. Jadi kalau ada cerita-cerita miring tu Pak, menurut Al-Quran surah Nur ayat 2 balik, harus ada saksi sampai orang. Garis CPC orang terangah ke bazina ada Pak, nampak di mata Pak, iya kan? Nah, harus dicari kawan sampai lalu. Hanya tergua mencarinya lah sudah. Ini Bapak ini. Jadi tidak mudah menjatuhkan nama orang dalam Islam. Banyak syarat-syaratnya. Ya kan? Apailah Rasulullah Umar bin Khattab ke rumah Abdullah bin Ubay. Ana mau nyoba seorang piamando klarifikasi. Bahasa Islamnya tabayun. Nana maunya orang munafik tu Pak, mulutnya manis. Begitu Rasulullah datang, nyo sambut sekali. Jangan mani mulutnya, naik Rasulullah. Duduk di rumah saya dulu. Jadi orang munafik kok bawayo dari orang kafir Pak. Kalau kafir itu musuh dari muka, nampak. Kalau munafik musuh dalam salimu. Coba bayangkan. Bah ciri-cirinya. Kalau kecil Nabi 3 cirinya.